Makanya kalau kata Ali Imran, orang bisa menjadi teroris hanya dalam waktu 2 menit. Karena berpikir ekstrim itu gampang cara mencucinya. Saya ambil contoh sederhana. Ini cara cuci otak untuk menjadikan Anda jadi ekstrim, bahkan menjadi radikal, bahkan menjadi teroris. Diajukan pertanyaannya begini, kamu pilih Pancasila atau pilih Al-Quran? Itu kata mereka. Kalau pilih Pancasila, Pancasila ini buatan manusia. Nah kalau Al-Quran, wahyu Allah. Kira-kira adik-adik kalau ditanya begitu, pilih Pancasila atau Al-Quran? Al-Quran dong, betul kan? Betul. Yang berikutnya, pilih bela Islam atau bela NKRI. Kalau bela Islam udah jelas masuk surga. Tapi kalau bela NKRI belum tentu masuk surga. Bela Islam atau bela NKRI? Islam dong. Iya kan? Milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? Kalau taat sama Allah, jelas Allah punya surga. Kalau taat sama pemerintah, ya pemerintah itu juga. Yang korupsi mah jojong korupsi. Betul nggak kira-kira? Nah, saya nanya, milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? Allah. Pilih taat sama Allah, tinggalkan pemerintah. Bela Islam, lawan negara. Pilih Al-Quran, tauhid Pancasila. 2 menit jadi teroris semuanya. Ya itu cara mencuci otak itu begitu. Makanya jangan heran kalau kata Mas, kan siapapun bisa kena, mahasiswa bisa kena, polisi bisa kena. Itu Sufyan Tsauri, Ustaz Sufyan Tsauri itu polisi loh. Polisi itu. Kemudian berangkat jihad, jadi komandan di JI bisa. Bahkan ada polwan yang tertangkap di Bandara Juanda Surabaya, hampir ngebom, semua bisa. Apalagi PNS sekarang, ASN, banyak yang terpapar sedemikian rupa. Nah, gimana cara memvaksinnya? Itu pertanyaan jebakan. Ketika mereka menyuruh kita memilih, jangan pernah sekali-kali memilih. Karena pertanyaannya sudah salah. Sama kayak orang bertanya begini, milih taat sama Allah atau berbakti kepada orang tua? Itu pertanyaannya sudah salah. Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua adalah bukti taat kepada Allah. Itu jawaban yang benar. Tepuk tangan. Milih bela negara atau bela Islam? Jawaban yang benar, membela negara adalah bagian dari mengamalkan ajaran Islam. Itu yang benar jawabannya. Gak apa-apa. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan vaksin. Karena radikalisme, terorisme itu virus yang mengatasnamakan agama. Jadi radikalisme, terorisme dibangun berdasarkan distorsi ajaran agama. Maka karena virusnya mengatasnamakan agama, maka vaksinnya juga harus melibatkan agama. Pada kesempatan kali ini ada 3 tahapan yang hendak saya sampaikan vaksinnya. Yang pertama, virus eksklusivisme. Pintu masuk tangga awal dari radikalisme terorisme adalah eksklusivisme. Merasa dirinya dan kelompoknya paling benar dan yang lain salah semua. Makanya kemarin kita ada kajian menghadirkan ex-napiter, mantan narapidana terorisme, Ustadz Sufyan Tsauri. Yang beliau ini juga mantan komandan JI. Beliau berkata pintu masuk radikalisme terorisme itu adalah paham Wahabi Salafi takfir. Benar apa yang dikatakan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, paham Wahabi Salafi takfiri adalah pintu masuk terorisme.
Karena memang bermula dari eksklusivisme, merasa dirinya paling benar. Kalau bahasa kitanya apa? Gampang betul membid'ah-bid'ahkan orang. Ini awal ini. Makanya adik-adik mahasiswa, terutama yang baru belajar agama lah ya. Kadang-kadang orang yang baru belajar agama itu kayak kata dalam tempurung, gumedek dia pinter dewe, yang lain salah semua. Padahal ngaji juga baru, belajar agama otodidak, dapatnya di internet. Nanti oleh malaikat ditanya kalau mati, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti, kiainya kiai haji Google, ustadznya ustadz Facebook LCMA. Yang otodidak ini yang berbahaya, karena dia merasa pintar sendiri, lantas kemudian menjadi korektif, gampang menyalahkan orang lain, bahkan cenderung sangat eksklusif, menjadi antipati dengan umat beragama yang lain. Saya senang di sini ada adik-adik juga yang non muslim yang ikut serta di sini, karena ini memang harus dikasih vaksinnya. Cobalah kita kalau bicara tentang agama, agama ini kan prosedural, beda-beda, memang agama nggak bisa sama. Makanya di Al-Quran disebutkan kalau beda agama, lakum dinukum waliyadin. Sudah ada rumusnya. Buat anda agama anda, buat saya agama saya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami syariat kami, buat kami amal kami, buat anda amal anda. Nggak perlu saling menyalahkan. Makanya di Quran kalau bicara tentang din, bicara tentang agama, selalu kalimatnya begitu. Tapi kalau bicara tentang Tuhan tidak begitu. Nabi perintahkan, Allah Ta'ala perintahkan agar kita membicarakan Tuhan bagaimana? Ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya, Tuhan kami, dan Tuhan anda semua adalah Tuhan yang satu. Ini kan keren. Mahasiswa harus tahu ayat ini. Kalau Allah bicara tentang agama, maka diktumnya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau bicara tentang Tuhan, ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan anda semua adalah Tuhan yang satu. Ini vaksinnya ya. Jadi biarkan perbedaan agama, jangan eksklusif, jangan saling menyalahkan, jangan anti keberagaman. Dan kita mulai dari yang sederhana sekali. Kayak di Islam kan banyak madhab. Ada yang sholatnya sedekapnya di dada, hampir nyekek leher. Ada nggak di Pringsewu? Ada kan? Ada yang sedekapnya bawah dada di atas pusar. Ada yang sedekapnya di bawah pusar, telapak ketemu telapak begini. Tapi ya jangan kebawahan. Kalau kebawahan naruhnya takut salah menempatkannya itu. Bahkan kalau madhab Ja'fari nggak sedekap sama sekali, madhab Maliki juga sebagian nggak sedekap. Coba kalau anda nanti umrah atau haji, banyak jamaah haji atau umrah itu nggak sedekap sholatnya, dan itu khilafiyah, nggak jadi masalah. Yang subuhnya pakai kunut bagus, yang subuhnya nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh. Iban sholat subuh niatnya usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan jam 8 sholat subuh. Yang cewek lain lagi, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan mbak, jam 9 sholat subuhnya. Kalau anak yai dan anak uin lebih pintar lagi, usalli sunnatad duha ma'al kunuti lillahi ta'ala. Kok duha ma'al kunuti? Iya Ustadz, duhanya dikasih kunut karena tadi nggak subuhan. Jadi duha dikasih kunut, mudah-mudahan Tuhan kita maklum, kata dia. Ini Tuhan mau dimaklum-maklumin. Nah buat adik-adik saya kasih tahu, semua yang berbeda dengan kita bukan berarti salah, hanya masing-masing saja. Bukan berarti salah, jalankan saja masing-masing. Semua punya pendapatnya. Saya ajari rumusnya, pokoknya amalkan yang kita yakini tanpa harus menyalahkan orang lain. Kayak kita hidup bertetangga, nggak usah ngurusi rumah tangga orang, urusi rumah tangga kita sendiri. Makanya ada pepatah bapak-bapak di pasar,
Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Bacok orang, jangan macam-macam. Eksklusivisme. Jauhi cara beragama yang eksklusif. Merasa paling benar, yang lain salah. Quran sudah menyebutkan, Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Cuman Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Jangan sok suci. Kadang-kadang kita ini kalau depan orang banyak, alimnya. Ngelihat cewek cantik istighfar, astagfirullahalazim. Gaya lu, kata malaikat pret. Padahal kalau nggak ada yang lihat, yang parno-parno ditonton tuh. Nggak perlu merasa paling suci, nggak perlu merasa paling baik sendiri. Yang ketawa ini pengalaman semua kayaknya ya. Oh gitu ya. Baik, yang kedua sekarang kita masuk kepada ekstremisme. Setelah eksklusivisme naik dia menjadi ekstremisme. Ekstremisme ini sudah naik kelas, sudah seperti yang dikatakan Mas Ken. Mas Ken ini adalah Presiden NII, Crisis Center tapi ya. Jadi pimpinan pendiri NII Crisis Center. Jadi NII itu sudah masuk kepada tahapan ekstremisme. NII termasuk HTI ya, termasuk juga kelompok-kelompok radikal yang lain. Itu satu tingkat lagi menuju terorisme. Termasuk ideologi-ideologi transnasional yang lainnya seperti Ikhwanul Muslimin, Jamaah Hijrah wa Ta'fir dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam konteks keindonesiaan, kelompok ekstrim ini anti 4 simbol negara. Dia sudah anti Pancasila. Itu tanda ekstrim itu. Anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan anti keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Lebih suka dengan keseragaman. Makanya kalau kata Ali Imran, orang bisa menjadi teroris hanya dalam waktu 2 menit. Karena berpikir ekstrem itu gampang cara mencucinya. Saya ambil contoh sederhana. Ini cara cuci otak untuk menjadikan Anda jadi ekstrem, bahkan menjadi radikal, bahkan menjadi teroris. Diajukan pertanyaannya begini, kamu pilih Pancasila atau pilih Al-Quran? Itu kata mereka. Kalau pilih Pancasila, Pancasila ini buatan manusia. Nah kalau Al-Quran, wahyu Allah. Kira-kira adik-adik kalau ditanya begitu, pilih Pancasila atau Al-Quran? Al-Quran dong, betul kan? Betul. Yang berikutnya, pilih bela Islam atau bela NKRI. Kalau bela Islam udah jelas masuk surga. Tapi kalau bela NKRI belum tentu masuk surga. Bela Islam atau bela NKRI? Islam dong. Iya kan? Milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? Kalau taat sama Allah, jelas Allah punya surga. Kalau taat sama pemerintah, ya pemerintah itu juga. Yang korupsi mah jojong korupsi. Betul nggak kira-kira? Nah, saya nanya, milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? Allah. Pilih taat sama Allah, tinggalkan pemerintah. Bela Islam, lawan negara. Pilih Al-Quran, tauhid Pancasila. 2 menit jadi teroris semuanya. Ya itu cara mencuci otak itu begitu. Makanya jangan heran kalau kata Mas Ken, siapapun bisa kena, mahasiswa bisa kena, polisi bisa kena. Itu Sufyan Tsauri, Ustaz Sufyan Tsauri itu polisi loh. Polisi itu. Kemudian berangkat jihad, jadi komandan di JI bisa. Bahkan ada polwan yang tertangkap di Bandara Juanda Surabaya, hampir ngebom, semua bisa. Apalagi PNS sekarang, ASN, banyak yang terpapar sedemikian rupa. Ini gimana cara memvaksinnya? Itu pertanyaan jebakan. Ketika mereka menyuruh kita memilih, jangan pernah sekali-kali memilih. Karena pertanyaannya sudah salah. Sama kayak orang bertanya begini, milih taat sama Allah atau berbakti kepada orang tua?
Itu pertanyaannya sudah salah. Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua adalah bukti taat kepada Allah. Itu jawaban yang benar. Tepuk tangan. Milih bela negara atau bela Islam? Jawaban yang benar, membela negara adalah bagian dari mengamalkan ajaran Islam. Itu yang benar jawabannya. Milih taat sama pemerintah atau taat sama Allah? Taat kepada pemerintah adalah implementasi, pembuktian ketaatan kepada Allah. Kan jelas ayatnya, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taat Allah sebagai bukti taat sama Allah, taat sama Rasulullah. Itu hierarkinya begitu. Ini hierarki, nggak bisa dipisahkan. Sebagai bukti taat kepada Rasulullah, taat kepada pemerintah, wa ulil amri. Hebatnya ayat ini tidak mengatakan ulil amri saja, wa ulil amri minkum, mengikat kekinian dan kedisinian. Dalam konteks Indonesia, Presiden Jokowi untuk saat ini sampai jajaran, sampai ketua RT, kita wajib mentaati pemerintah, dan gak boleh kita mentaati pemerintah negara lain. Ada orang Indonesia mengidolakan Erdogan. Tahu Erdogan gak? Kelapa muda, tahu? Orang mengidolakan Erdogan, woi dibangga-banggakan, presidennya dihina, Erdogan dibanggakan. Kata saya, lo pindah aja ke Turki sono, kalau diterima orang kira-kira. Nggak boleh. Yang harus kita taati pemerintah kita sendiri. Ambil contoh lagi, misalnya kita membangga-banggakan ingin taat sama Presiden Amerika, mentang-mentang Presiden Amerika itu orang Lampung, Joe Biden kan. Orang Lampung nyebutnya Pak Joe Biden. Mentang-mentang Presiden Amerikanya Joe Biden, kita nggak mau taat sama pemerintah, kita taat sama Amerika, pindah dari Indonesia, pergi ke Amerika sana. Karena taat kepada pemerintah itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Ya, pemerintah nggak sempurna, iya dong. Mana ada pemerintahan yang sempurna, betul nggak kira-kira? Pemerintah manusia biasa, tapi ini sudah sangat maksimal. Coba Anda berhitung dari zaman Pak Karno sampai presiden yang ketujuh, nggak ada yang sempurna. Mereka manusia biasa, tapi yang jelas mereka lebih baik daripada kita, kan? Betul nggak kira-kira? Ya, kalau kita jadi presiden, jangan-jangan amburadul negara ini. Presiden Suparman Abdul Karim. Karena saya jadi presiden, Mas Ken langsung tak jadiin menteri pemuda olahraga. Pak Kaban langsung menteri dalam negeri, Pak. Subhanallah. Siapa yang memilih saya ya kira-kira? Jadi balik lagi bahwasanya bahkan disebutkan dalam hadis Nabi, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali, tanpa alasan. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, barang siapa yang mati tidak ada kesetiaan di lehernya kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Orang yang melawan pemerintah alih-alih mati syahid, malah matinya mati jahiliyah. Masuk ke Pancasila, gimana vaksinnya? Cara ngejawabnya begini, buat adik-adik kalau berdebat, kan mahasiswa sukanya debat. Kalau berdebat gak apa-apa, lagi mahasiswa itu debat. Saya dulu lagi di kampus mah tukang debat. Itu sekarang yang malu lah debat terus. Karena kalau lagi mahasiswa itu jangan terlalu banyak pacaran, guys. Ini mahasiswa cinta-cintaan, modus lagi ya. Sayang sudah makan belum, pret. Apa sih? Udah mandi belum? Belum. Kok belum mandi? Mager. Gua temenin ya enak aja. Jam 2 malam WA ceweknya, sayang tahajud yuk. Ceweknya langsung mengharu biru, nggak nyangka gua. Padahal bukan tahajud, nonton bola dia. Jadi mahasiswa itu lagi sedang berpikir kritis, harus sedia berdiskusi, harus sedia berdebat nih. Saya ajarin vaksin tentang Pancasila. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama.
serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Dulu Nabi bikin negara pertama, negara demokrasi pertama dalam sejarah hidup umat manusia adalah negara Madinah. Nabi bikin negara yang Nabi bikin bukan negara Islam, bukan khilafah. Negara yang Nabi bikin adalah negara Madinah. Konstitusinya bukan Al-Quran, tapi dasar negaranya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Yang ini dijiplak oleh para pendiri bangsa kita, dasar negara kita, piagam Jakarta. Makanya luar biasa itu pendiri republik ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya banyak orang memanipulasi kita, negara Islam, jualnya kan negara Islam, jualannya khilafah. Ini jualan khilafah ini kan manipulasi kita. Cara ngebantahnya kayak mana? Tidak ada satupun dalilnya yang memerintahkan menegakkan khilafah. Ya, kalau ketemu orang HTI itu masih loh organisasi yang bubar, tapi mereka Syariatul Tanzim, mereka bawah tanah, atau Khilafatul Muslimin misalnya, atau siapa yang sedang jualan daulah, sedang jualan khilafah. Cara ngebantah mereka gampang banget. Tunjukkan satu saja dalilnya yang memerintahkan menegakkan khilafah. Pak Profesor Dr. Mahfud MD pernah nantang, yang bisa nunjukin satu saja dalil, saya berhenti, kata beliau, jadi Menko Polhukam, dan saya kasih hadiah orangnya. Sampai sekarang sudah 2 tahun lebih, 3 tahun, tidak ada yang bisa menunjukkan dalilnya, karena memang tidak ada dalilnya. Ini manipulasi. Termasuk adik-adik saya kasih tahu, bendera tauhid, kebohongan terbesar yang terjadi di Indonesia belakangan ini adalah adanya istilah bendera tauhid. Ratusan juta penduduk Indonesia dimanipulasi dengan istilah bendera tauhid. Sejak kapan tauhid punya bendera? Sejak kapan? Ini kan geli banget sayanya, sejak kapan tauhid punya bendera? Kita nyantri, kita mondok, nggak pernah ada istilah bendera tauhid. Nah ini kan manipulasi. Jangan mau dibohongi oleh itu semua. Dan ada keterangan hadisnya begini, idza ra'aitumur rayati sud, apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Nah, ini nyebutnya jangan lagi bendera tauhid ya, bendera hitam. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul ardha wala tuhariku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid, kelompok bendera hitam itu hati mereka sangat keras bagaikan batu. Ini adik-adik anda ini kalau udah ikut kelompok bendera hitam, kekel di hatinya, keras banget, nggak bisa diingatkan. Tapi alhamdulillah ya, saya diajak negara merehabilitasi 120 anggota JI Lampung yang menyatakan islah NKRI. Mudah-mudahan mereka semua istiqomah. Allahumma amin. Kemarin kita kumpulkan 120. Termasuk ada juga orang Prengsewu sebetulnya. Kita sengaja datanya nggak kita buka secara umum, dan diantaranya ada aparatur sipil negara. Nggak dibuka. Ini bukan terduga, bukan tersangka. Jadi sampai sedemikian rupa. Jadi buat adik-adik sekalian, kalau sudah terpapar, kerasnya bukan main. Nggak bisa lagi diingatkan tentang itu semua. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, ada nggak bendera hitam beneran? Ada. Nanti ketika Imam Mahdi sudah memimpin pasukan memerangi Dajjal. Dajjal keluar setelah terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut, dan tidak ada satupun daun hijau. Semua negara bubar. Rusia bubar, Ukraina bubar, yang lagi perang sekarang. Ngapalah 2 negara itu perang ya, bikin kacau aja itu. Amerika ya bubar, Indonesia ya bubar, Arab bubar, Cina bubar, nggak ada lagi negara nantinya. Polisi nggak ada, PNS nggak ada, semua orang kelaparan. Karena 3 tahun kemarau dan semua kering. Makanya kalau turun hujan ucapkan alhamdulillah, kiamat masih tangeh. Dajjal juga masih tangeh. Nah setelah kemarau 3 tahun keluar Dajjal, nah pasukan yang melawan Dajjal pakai bendera hitam. Sebelum itu muncul Imam Mahdi memimpin pasukan, semua yang pakai bendera hitam itu bendera hitam palsu. Ini benang merahnya. Baik,
kita masih puncak yang ketiga sekarang. Radikalisme, terorisme. Ini setelah orang eksklusif, ini nih dikit-dikit eksklusif, naik dia nanti jadi ekstrim. Setelah jadi ekstrim, awas. Dia kemudian baru direkrut oleh sel-sel teroris. Entah JI, JAD, JAT, ISIS, Al-Qaeda atau apapun namanya. Tapi sumbernya dari situ, ladangnya dari situ semua. Nah, masuk ke sini saya ingin mengutip pernyataan BNPT. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Setuju nggak kira-kira? Dan terorisme tidak terkait dengan ajaran agama manapun. Tapi bahwasanya teroris itu mendompleng kelompok agama mayoritas, jawabannya iya. Coba dilihat. Yang namanya teroris itu bukan cuma mendompleng Islam. ISIS mendompleng Islam karena dia di mayoritas masyarakat muslim. JI, JAD, NII mendompleng Islam karena di Indonesia mayoritas muslim. Nah, di Papua terorisnya beragama Kristen karena Papua mayoritas beragama Kristen. Kemudian di India teroris radikalisnya beragama Hindu. Orang Islam lagi ibadah diganggu, umat Kristen lagi Natalan kemarin kan diserang gerejanya, teroris radikalisnya beragama Hindu. Di Myanmar biksu yang sangat radikalis teroris, pakai jubah seorang biksu membantai kaum muslim Rohingya, beragama Buddha. Di New Zealand orang Islam lagi Jumatan, dia berondong pakai senjata, terorisnya beragama Nasrani, mendompleng kelompok agama mayoritas. Nah, sekarang kita masuk ketika ketika teroris mengatasnamakan Islam. Apa vaksinnya? Dalam Islam ada banyak sekali hadis yang memerintahkan kita memerangi terorisme. Dua hadis yang saya kutipkan pada kesempatan kali ini. Satu, Nabi bersabda, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan segera keluar sekelompok orang di akhir zaman. Ini tentang teroris nih. Al-ahdatul asnan, usia mereka masih muda-muda. Maka betul pas ini Pak Kaban Kesbangpol ini menargetkan mahasiswa, karena memang anak muda yang paling mudah dicuci otaknya itu. Usia mereka masih muda-muda, sufahaul ahlam, tapi cara berpikir mereka rusak, brainwashing, kecuci otaknya. Cara berpikir mereka rusak. Yaquluna min qauli khairil bariyah, mereka menipu kalian, kata Nabi, selalu mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. Tukang tipu. Kita mah taunya oh bagus di sana belajarnya agama, dalilnya Al-Qur'an dan hadis, padahal nipu dia. Ayat yang sudah dimanipulasi, hadis yang sudah didistorsi. Coba lihat pemaparan Mas Ken tadi. Semua kan dari Al-Qur'an kan? Karena memang radikalisme terorisme dibangun berdasarkan manipulasi dan distorsi ajaran agama. Dan biasanya yang terekrut memang orang-orang yang tidak memahami agama secara mengakar. Makanya bisa terekrut. Mana tadi? Oh, hadis tadi ya. Yaquluna min qouli khairil bariyah. Selalu mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. La yujawizu imanahum hanajirahum. Satu hal yang harus kita percaya. Walaupun mereka kayaknya sangat berani, penampilannya kayaknya sangat bertakwa, sebenarnya kata Nabi, iman mereka tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Ngomong agama itu cuma di mulut aja mereka itu. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Cepat sekali. Maksudnya apa Nabi? Hari ini mereka sholat bersama kalian, kata Nabi, besok mereka akan menghalalkan darah kalian. Bahkan menghalalkan darah muslim maupun non muslim. Ngebom gereja, ngebom vihara. Maka kata Nabi, man qatala nafsan mu'ahadan, barang siapa yang membunuh jiwa non muslim, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan walaupun baunya surga. Jangankan surganya, baunya surga saja dia tidak akan menciumnya.
Maka fa'aina malaqitumuhum. Nah ini perintahnya. Dimanapun kalian jumpai mereka, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Bahasanya itu ya, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya gede banget bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Makanya yang paling gede pahalanya itu Densus 88 yang perang melawan teroris. Makanya kalaupun harus mati, yang mati syahid itu Densus. Kalau terorisnya mati sangit. Setuju gak kira-kira? Ini kan jangan kebalik logika kita. Kan perintah, makanya saya sampaikan di Densus 88, memerangi teroris itu 1 perintah Allah, 2 perintah Rasulullah, 3 perintah negara. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya perang melawan teroris itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Nanti ditanya oleh Allah di hari kiamat, kamu kerja di mana? Polisi, ya Allah. Tugas kamu apa? Densus. Apa kerjaannya? Perang melawan teroris. Langsung masuk surga, kata Allah. Allahumma amin. Karena di antara anda ini ada Densus soalnya, biar seneng Densusnya ya. Nebak-nebak yang mana Densusnya ya. Iya, itu perang melawan teroris itu pahalanya sangat besar sekali. Sedangkan bagi terorisnya, karena mati dalam keadaan melawan negara, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Baik, hadis kedua sekarang, hadis terakhir. Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Jadi adik-adik jangan heran nanti kalau ketemu mereka itu, kok mereka dituduh teroris ya, padahal mereka tuh fasih membaca Quran. Hadis ini memang begitu. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai, di mana salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah ragu, kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila teroris itu sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Nabi sebutkan sampai 3 kali. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berhasil membunuh mereka. Ini hadisnya sangar banget loh. Ini makanya kalau Densus itu mau nembak mati teroris, nggak dosa. Bener nggak dosa. Karena hadisnya begitu, 20 kali nyebutnya. Cuman alhamdulillahnya adik-adik, Densus nggak pakai hadis ini dengan saklek. Sekarang rata-rata yang ditangkap Densus 88 itu hidup semua, nggak ada yang mati. Kecuali sangat terpaksa sekali. Karena ngapa? Indonesia memahami menanggulangi terorisme itu bukan dengan menembak mati. Itu hebatnya Densus 88. Ini saya ini kayak juri bicara ya, kayak jubir nih. Benar, ini saya sudah dalami, sudah saya tanyakan, bukan menembak mati, tapi dengan pendekatan humanis. Makanya banyak orang-orang di Densus, orang-orang yang jadi teroris itu jadi tobat. Karena apa? Pendekatan humanis dari Densus 88. Saya tadi malam dan kemarin bersama dengan Dedengkot JI Internasional, Dr. Nasir Abbas. Beliau adalah mantan Kepala Mantiki 3, pimpinan JI termuda sedunia internasional. Ini terafiliasi berbaiat langsung dengan Al-Qaeda, Usamah bin Laden. Ini Nasir Abbas. Dan beliau adalah pembuka pintu jaringan terorisme Indonesia. Jadi negara jadi tahu siapa saja teroris di Indonesia ini gara-gara
Dr. Nasir Abbas. Saya nyebutnya dokter saking pinternya, padahal bukan dokter. Itu ahli bikin senjata, ahli perakit bom, semuanya pakar semua beliau itu. Dan beliau umur 18 tahun sudah berangkat ke Afghanistan. Itu Nasir Abbas itu. Dan waktu ditangkap oleh aparat penegak hukum, dia melawan. Tujuannya apa? Karena dia bismillah, hari ini sudah sempurna jihad saya, dan saya sudah pantas untuk mati dengan bangga. Begitu penggerbekan Densus 88, dia pikir bahkan ditembak kalau dia ngelawan. Ternyata tidak ditembak. Berkelahi sampai 2 petugas Densus, ada yang patah tangan, ada yang patah kaki. Sama Nasir Abbas itu, enggak ditembak juga. Masukin penjara, di borgol triple, 3 borgol di tangan, kaki juga di borgol. Setiap diinterogasi, nama kamu siapa? Astagfirullah. Kamu dari mana? Astagfirullahalazim. Enggak pernah jawab. Dia pikir nanti sama Densus mau dipopor palanya atau dijejak palanya. Enggak. Sampai pada akhirnya dia tersentuh dengan sendirinya. Densusnya rajin sholat semua, mulai dia tersentuh. Oh, ternyata aparat penegak hukum itu tidak seperti yang saya pikirkan. Dia diperlakukan secara manusiawi, akhirnya dia mendapatkan hidayah. Subhanallah. Dan sekarang salah satu tokoh nasional bahkan internasional yang sangat berperan aktif untuk menanggulangi terorisme. Artinya memang Indonesia, bahkan Densus 88 peringkat 1 dunia internasional sebagai lembaga anti teror yang paling profesional. Tepuk tangan buat Densus 88. Jadi jangan mau terpengaruh dengan framing orang. Saya terakhir dikit lagi ya. Saya jangan mau terframing. Begini. Kemarin ada framing Densus 88 menodai kehormatan muslimah, masuk kamar santri yang belum pakai baju. Yang penangkapan yang kemarin, yang Farid Omar Okbah, Zain An-Najah sebagainya itu ya, termasuk yang penangkapan di Lampung, itu nyebar di semua grup-grup WhatsApp sebagainya. Untung Densus punya videonya. Meriksanya sopan banget, minta izin ibu, kami hendak melakukan penggeledahan atas perintah undang-undang. Sopan, nggak ada yang masuk kamar-kamar santri, nggak ada yang santri-santri yang belum pakai baju. Untung ada videonya. Seandainya tidak ada buktinya, mungkin masyarakat umum akan terus terpengaruh fitnah dan framing tersebut. Terakhir Nabi bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Nabi tidak pernah bersabda sekasar ini. Bahkan untuk menerjemahkannya, kalau di lingkungan orang Jawa jangan disebut anjing lah, dialusin dikit, kiri-kiri neraka. Atau alusin lagi, segawan neraka. Syarru qatla tahta adimi sama, kata Nabi, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah orang yang gugur karena berperang melawan terorisme. Sebentar lagi akan tayang film Rutan Brimob Kelapa II, di mana polisi dicabik-cabik Pak oleh narapidana terorisme. Termasuk sebetulnya salah satu korban hidupnya, saksi hidupnya juga bertugas di kawasan Pringsewu. Luar biasa ya Pak, luar biasa. Ini pelajaran bagi kita semua. Sekali lagi, jangan pernah percaya dengan manipulasi dan distorsi ajaran agama. Itu saja dulu dari saya. Sengaja saya nggak pakai slide dan tidak pakai makalah. Tujuan saya biar Anda nonton konten YouTube saya. Minta YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe ya, share, like, and comment gitu. Tapi jangan ngancam-ngancam, nanti dimata-matain, jangan macam-macam. Baik, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.